Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar Sidabutar dalam promosi kesehatan mulut. Video ini hanya untuk mereka yang peduli dengan kesehatan mulut. Pada hari ini saya ingin menjelaskan beberapa informasi berkaitan dengan kesehatan mulut. Topik atau judul yang kita mau bahas pada hari ini adalah beberapa hal yang wajib dipahami oleh seorang pasien sebelum berkunjung ke fasilitas kesehatan gigi atau ke dokter gigi. Poin yang pertama yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah bahwa seorang pasien sebaiknya harus membuat perjanjian atau appointment atau menghubungi klinik atau dokter gigi sebelum mengunjungi fasilitas kesehatan gigi. Mengapa seperti itu? Kenapa itu penting? Memang kalau tidak dihubungi, kenapa? Ini pengalaman saya dan saya pikir dokter gigi yang lain juga banyak yang sepakat dengan ini, bahwa kalau kita sudah menghubungi pasien, kita sudah dihubungi pasien, itu sangat penting sekali untuk kita tahu kita mau kerja apa, mau buat apa, berapa lama, biayanya berapa, sehingga sewaktu kita kerja akan sangat nyaman karena perencanaannya sudah sangat matang. Apa yang sering saya kerjakan kepada pasien adalah kalau saya mau berobat dokter, asisten akan mengontak mereka, silakan difoto apa masalah yang dialami di dalam rongga mulutnya. Oh, gigi saya seperti ini, dengan teknologi yang seperti sekarang WA sudah ada. Dari foto WA itu dokternya saya sudah bisa memprediksi, sudah bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan. Oh, ini kasusnya, diagnosanya ini, dan tindakannya ini, peralatan yang diperlukan ini, bahan yang diperlukan ini, waktu untuk mengerjakannya sekian lama, dan biayanya seperti ini. Jadi saya sudah bisa memprediksikannya semua, saya sudah bisa mendiskusikannya kepada pasien sebelum dia datang, sehingga sewaktu dia datang semuanya sudah jelas. Saya bisa katakan kepada asisten saya, kita nanti akan ada pasien jam segini, kasusnya ini, sehingga pasien ini disiapkan waktu sekitar 1 jam atau 1,5 jam, sehingga asisten saya juga sudah tahu, oh kasusnya ini, maka bahan yang dibutuhkan adalah ini. Kalau tidak ada bahan, maka akan ditunda dulu, sekalian dipersiapkan segala sesuatunya. Alatnya juga seperti itu. Misalnya kita mau melakukan pencabutan gigi geraham misalnya begitu. Pencabutan itu kita kategorikan menjadi pencabutan dengan 3 tingkatan. Satu, pencabutan biasa, tidak membutuhkan alat-alat yang rumit. Yang kedua adalah pencabutan dengan penyulit. Yang dimaksudkan dengan penyulit misalnya giginya udah patah, mahkotanya tinggal akarnya saja, sehingga kita harus melakukan pengeboran di gigi atau di sekitar tulangnya. Kalau ada tindakan yang butuh bedah minor, misalnya geraham terpendam, itu butuh penjahitan, bor tulang, bor gigi, ada banyak persiapan untuk itu dan waktunya juga berbeda. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa sebelum pasien datang, kita sudah tahu, asisten sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, berapa lama harus mengerjakannya, dan pasien juga sudah harus didiskusikan biaya yang klaim harusnya berapa. Itu yang sangat penting. Mengapa kita harus perlu menanyakan dulu kepada pasien sebelum dia datang beberapa hal yang penting. Apakah ada penyakit-penyakit penyertanya sebelumnya, itu semua harus diperiksa sehingga tidak datang berulang-ulang. Appointment, perjanjian seperti itu juga penting sehingga dokter giginya tidak bekerja dengan buru-buru. Akan sangat tidak nyaman saya bekerja di dalam, pasiennya sudah menunggu di luar, sudah gelisah di luar, sudah ribut di luar, tidak bagus. Tapi kalau sudah dengan perjanjian, memang pasien ini saya rencanakan 1 jam, maka pasien berikutnya saya undur 1 jam 15 menit sesudah itu supaya ada waktu persiapan untuk menyediakannya. Hal yang seperti ini memang tidak terbiasa di negara kita, negara seperti di Indonesia ini, bahwa harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Beda halnya di negara-negara maju, seperti saya ambil contoh di Australia, di mana pernah saya tinggal di Adelaide. Di sana itu pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan gigi itu mereka harus membuat janji dulu, appointment. Mereka bisa tidak membuat janji kalau itu adalah keadaan darurat.
darurat atau emergency bisa masuk ke UGD atau ke emergency unit. Tapi kalau masalah kesehatan gigi secara umum adalah masalah yang bisa dicegah, artinya bisa dibuat perjanjian karena tidak begitu mendesak kecuali emergency seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga seperti di Adelaide yang saya ceritakan tadi, wait atau waktu tunggu untuk sampai ke dokter gigi itu di fasilitas kesehatan pemerintah bisa sampai 4-5 tahun bisa ketemu dengan dokter giginya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak bagus memang di negara maju, karena mengunjungi dokter gigi itu sudah sangat lama sekali dan mungkin sudah gigi yang bermasalah itu sudah tidak ada lagi. Tapi ada sisi positifnya juga, dengan kondisi seperti itu masyarakat menjadi sangat peduli, karena begitu bermasalah dengan kesehatan gigi untuk mengunjungi dokter gigi itu tidak mudah, tidak semudah seperti di Indonesia. Kalau kita di Indonesia hari ini ada masalah langsung ke dokter gigi, menunggu bisa langsung jadi. Tidak hal seperti itu kebanyakan di negara maju. Mereka harus pakai mendaftar dulu, waiting list, dan setiap kasus itu sudah tahu. Contohnya untuk kesehatan gigi rata-rata berkunjung ke dokter gigi 45 menit, untuk dokter umum sekitar 20 menit. Itu sudah dibuat rata-rata untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Jadi akan sangat mendidik masyarakat juga kalau mengunjungi fasilitas kesehatan gigi itu ternyata butuh waiting list. Kalau begitu, supaya jangan saya masuk kepada kasus yang seperti itu, diutamakan di pencegahan supaya saya jangan bermasalah dengan kesehatan gigi. Ya sudah, saya bikin perjanjian dan kasusnya kasus yang ringan-ringan saja, karena kalau sudah berat harus datang berulang-ulang, nanti urusannya menjadi repot dengan dokter gigi, harus ditunda lagi beberapa lama lagi saya harus menunggu. Itu adalah situasi yang sangat sulit. Yang kedua, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan sebelum ke dokter gigi? Dari pengalaman saya, sangat penting seorang pasien memahami bahwa apa yang mau dikerjakan dengan rongga mulut atau dengan gigi saya. Pasien bisa memahami dari informasi dari internet atau dari YouTube. Anda bisa melihat, oh kasusnya saya seperti ini, nanti dikerjakan apa. Contoh yang mau saya ambil, saya biasanya kalau misalnya mau bedah gigi geraham terakhir, saya kasih videonya dulu, nanti akan dikerjakan seperti ini, dan saya suruh pasiennya menonton. Sebagian memang mereka akan mengatakan, takut dokter, nggak usah, saya justru kalau begitu semakin grogi, semakin takut dan tidak mau lagi. Tapi ada banyak pasien dengan saya jelaskan seperti itu, mereka mengerti dan saya mendapatkan kerjasama yang baik. Yang saya maksudkan kerjasama yang baik adalah contohnya saya mencabut gigi belakang tanpa pasien membuka mulut yang lebar. Saya ukurannya biasanya minimal 2 jari sampai 3 jari, harus bisa jari saya ke rongga atas dengan gigi atas dengan bawah supaya terbuka. Baru akses alat-alat saya mudah ke gigi paling belakang, apakah cabut gigi atau menambal. Menambal terutama kalau dia tidak bisa buka lebar, maka mata bur tidak akan bisa membersihkan gigi belakang itu dengan baik. Mungkin ada rasa nyeri yang timbul, tapi dengan pasien yang memahami memang harus buka mulut lebar, dia harus bisa menahankan ketidaknyamanan itu. Beda pasien yang tidak mau tahu, yang tidak mengerti bahwa kesulitan seorang dokter menambal gigi paling belakang, dia begitu buka mulut tidak nyaman, dia langsung menutupnya kembali, hampir pasti tambalannya tidak akan bagus, atau pencabutannya menjadi gigi patah, atau banyak hal-hal yang tidak akan terjadi. Yang mau saya katakan di sana adalah begitu Anda seorang pasien memahami prosedur yang akan dilakukan, maka kerjasama dari pasiennya akan sangat bagus dan hasilnya juga kita harapkan akan sangat bagus. Sebaliknya, apabila kerjasama dari pasien tidak mau, tidak bisa, dibor sedikit saja dia merasa ngilu, dan preparasi atau pembersihan gigi berlubangnya tidak bersih, maka dokternya bisa saja menambalnya walaupun belum bersih betul karena pasiennya tidak mempunyai kerjasama yang bagus. Tapi kalau pasien tahu, oh kalau tidak dibersihkan dengan betul nanti akan busuk lagi, maka dia bisa menahan ketidaknyamanan, mungkin bisa dianestesi, tambah anestesi kembali. Tapi kalau pasien juga tidak mau dianestesi, tidak mau dibor, ya ditutup saja seperti itu, ya hasilnya tidak akan maksimal. Itu contoh yang mau kita jelaskan melalui video saat ini. Sebenarnya banyak hal-hal yang harus dipahami oleh pasien, tapi untuk kali ini yang dua tadi adalah, yang pertama, biasakan membuat perjanjian atau appointment
komitmen kepada dokter gigi supaya mereka siap untuk mengerjakan Anda dengan hasil yang terbaik. Yang kedua adalah pelajari, pahami dari internet apa-apa saja tindakan prosedur yang dilakukan terhadap Anda supaya Anda bisa mengikuti proses yang dilakukan sehingga Anda tidak gelisah, Anda tidak nyaman dengan yang dikerjakan karena Anda mengerti yang dikerjakan adalah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Saya pikir itu video yang saya kita jelaskan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh diberikan, ditulis di komentar. Sekian dan terima kasih.